seperti kita informasikan bro dari sekitar 3 bulan lalu bahwa ini adalah range yang paling oke untuk trading harian. Oh ya, ini udah tiba-tiba 1.500%. Nah, ya. Jadi kita udah bilang kan, altcoin untuk dipegang di swing di posisi seperti ini jelek. Di spot ya maksudnya. Di spot tuh jelek ya. Untuk kita makan di spot tuh jelek. Kenapa? Karena ya kalau spot kita Bitcoin Zcash aja ya. Dan kalau yang lain ketarik, SUI gue juga udah dari 1,7 ya. Dan overall ini kalau kita lihat macam-macam bro, dari Ethereum, ya Solana, ketarik sampai 186 ini kan Solana. Dan tapi teman-teman yang semuanya trading secara harian itu profit terus bro. Yes. Karena memang zonanya kita udah perhatikan dari kemarin September ya. September kita udah analisa, Oktober kita info ke kalian bahwa oke nih, ini zonanya untuk kita main bisa harian ya. Main di harian. Nah, tapi sebelum kita bahas itu kita mulai dari market outlook dulu, bro. Ini kan Saylor untung besar tuh earningsnya 2,6 billion ya. Dan Brian Armstrong bilang dia bullish sama Bitcoin. Jadi Bitcoin ditambahin lagi sekitar 400 juta dolar di balance sheet Coinbase. Kayaknya mulai di ramp up ya dari net profitnya. Coinbase juga secara profit kita 400 juta ya kuartal 3. Tapi berarti gila juga ya, dia bikin deal untuk beli yang Kobe punya 300 juta padahal net profitnya laba bersih 400 juta bro. Ya mungkin ada hubungan khusus kayak gitu. Ada ini sexual relationship. Bau-bau seksual. Mungkin ada hubungan khusus ya itu ya. Benar. Jadi laba bersih 400 juta dipakai beli barang 300 juta unik. Unik bro. Ya atau tax write off juga itu. Jadi itu kalau itu tadi bercandaan yang di luar ya teman-teman ya. Banyak yang bilang seperti itu. Tapi kita lihat gimana bro. Bitcoin ini secara struktur dari 109.000 kemarin kan sempat turun 106.000. Dia naik lagi kocok. Apa yang terjadi sekarang di Bitcoin ini? Secara price action coba kita lihat. Ya. Bitcoin terakhir kan waktu kita live ya harganya di 115.000 ya. Waktu itu kan kita bilang ya. Hati-hati ya daily resistance. Ya. Dan di dalam pun ya di channel ya saya jelasin waktu itu ya. Waktu ini. Nah tanggal 28 saya bilang Bitcoin rejection bearish daily candle ya. Ini sebelum pengumuman red cut yang mana udah 100% ya. Waktu itu ya Bitcoin masih di 114 ya sekitar. Saya bilang waktu itu ada potensi drop Bitcoin dan ya kita turun ya dari range tersebut dan sekarang ya. Ini sekarang kita mengunjungi ya range low ya untuk Bitcoin dan apakah kita akan menahan di sini? Ya, sebenarnya kita ada di area demand ya, kita ada di area support. Dan satu indikator yang harus teman-teman perhatikan, sangat-sangat perhatikan, itu adalah 50 moving average di weekly chart. Ya, setiap kali kita kehilangan ya 50 weekly ya moving average, kita tuh masuk yang namanya bear market. Sama seperti kita kehilangan ini ya di Desember 2021, kita drop dan kita turun ya dari moving average-nya itu sampai 67%. Jadi ini adalah support yang krusial. Kenapa? Karena ini support yang udah dites ya dari 2023 ya. Setiap kali kita di 50 week ya moving average, kita di sini memperoleh yang namanya bounce dan kita ada di range low sekarang. Plus ya kita bakal dapat ya yang namanya monthly close, ini 100% bisa dipastikan ya monthly close-nya merah. Kita masih di ombang-ambing ya. Bukan sesuatu yang menyenangkan pastinya, tapi ya menyenangkan mungkin buat orang yang trading harian. Jadi this is your time buat kamu yang mau dapat opportunity karena sulit ya mencari swing yang gede ya. Ini kan Bitcoin cuman kita ranging ya, benar-benar. Ngotok, bro. Ini cuman ini persis sama seperti Maret ya. Apakah ini siklus berakhir atau tidak ya? Gak ada yang tahu jawabannya. Cuman satu hal yang saya tahu ini range high, ini range low udah. Nggak, satu yang kita tahu ini zonanya buat trading harian. Kita kan udah bilang dari bulan lalu. Iya, udah dari sebulan lebih ya. Saya ngomong kayak ini, nggak ya blindly, maksudnya kayak kita bisa hold spot yang luar biasa gimana. Betul. Tapi ini ya udahlah tektokan 20-30% out ya karena makanya posisinya sepersen spot kita. Karena kecil saya sekali. Melihat juga banyak ya di Twitter tuh yang nge-back holding XPL, nge-back holding Aster. Gimana bro itu? Yang beli jadi terus XPL sama Aster tuh gimana akhirnya? Ya itu kan very overcrowded. Korbannya gimana itu? Very overcrowded. Ya Aster ini orang masih teriak-teriak beli loh dari sekarang. Kan kita waktu margin call terakhir kan kita ngomong ya, kalau dia nggak breakout dari area
1,4 dengan volume, ya kita nunggu dia ke 0,6, ini udah 0,85 weeknya pagi ini ya. Dalam artian kamu nggak akan menemukan enjoyment ya, beli aset yang kayak dia akan turun terus kayak 30% seminggu ini, minggu depan 30% lagi. Ya apalagi XPL ya. Ini Aster, ini XPL. You will not enjoy this piece of shit ya. Waduh. Jadi itu. Ya, ini one big giant volume ketika dia udah TGE ya, live terus ya jebret ya. Nah, ini nggak boleh ya spot-spot begitu ya, Bro ya. Nah, ini udah drop only ya volumenya dan no sign of recovery dan ya I don't know what to say ya. Saya udah ngomong dari 2 bulan yang lalu kayak fuck spot position ya. Maksudnya kayak trimming, jadiin barang real, act like it bear market, mikir opportunity hari ke hari karena ya ini koreksi yang cukup dalam ya untuk beberapa alt. Ya, ini contoh ya XPL, Aster. Kita ngomong lagi juga yang lain ya, juga dropnya luar biasa parah. Ya bahkan yang gede ya contohnya apa kayak Ondo gitu. Ya. Ondo juga ya sama ya outlooknya kena flash semua. Belum balik. Jadi banyak yang kena flash ya, Bro ya. Yes. Ini sepertinya ini yang internet gue di sini agak lambat nih ya. Benar. Jadi kita ada beberapa katalis ya teman-teman ya, yang apa namanya bisa dilihat di sini. Salah satunya adalah ini, Bro. Kemarin Prancis kayak 2 hari lalu kalau nggak salah ya. Prancis announce mau strategic reserve ya. Jadi kita lihat dari earning season saya bagus sekali. Kayaknya ini banyak ini, Bro ya, advancement juga kalau kita lihat dari segi earnings. Kayaknya perusahaan tech ini futuresnya sempat naik karena earningsnya banyak yang di atas ekspektasi. Earning season ya orang bilangnya. Makanya kemarin ketika Bitcoin 106, futuresnya Amazon dan teman-teman itu pada naik. Bitcoin bounce back balik ke 109.000. Cuman bisa saja nggak banyak katalis. Dan untuk yang terlalu berharap untuk rate cut di Desember juga kan dibilang untuk waspada dulu. Ya sabar dulu. Karena ya itu tadi ya. Semua itu kan di chart. Iya. Dan yang menarik juga kalau secara makro, Bank of Japan tuh kalau gue nggak salah kemarin mau naikin inflasi ke 2%. Artinya apa? Jepang mau cetak duit. Nah makanya kemarin Ray Dalio tuh, gue sempat kirim juga tulisannya dia pas gue baca 7 menit tuh, jam 2 pagi kalau nggak salah ya. Ray Dalio bilang bahwa gold adalah hal terbaik. Tapi menurut kita bukan gold ya. Menurut gue pribadi sih Bitcoin yang akan tetap lebih bagus. Yes. Karena Bitcoin adalah format gold yang kalian bisa transfer kemanapun dan nggak takut untuk dirampok ya teman-teman ya. Bisa juga sih dirampok, tapi lebih susah sedikit lah. Dan Ray Dalio itu punya tesis untuk besarin goldnya posisi sampai 15%. Nah itu kan menarik tuh. Berarti dia nggak percaya akan currency karena menurut dia fiat backed utang dibilang ya. Jadi uang kertas tuh fiat backed utang tuh nggak bagus dan bank sentral menurut dia tuh belum lama, Bro. Bank sentral tuh baru berdiri 1913 jadi belum 100 tahun lebih dikit gitu. Dan selama fiat itu bermasalah, gold tuh selalu jadi pemenang. Walaupun dia bilang real inflation rate dari gold itu cuma 1,3%, teman-teman. Jadi per tahun gold tuh naik cuma 1,3%. Tapi itu lebih baik dibanding hutang fiat. US Treasury kita juga lihat penurunan dari Bank Sentral Cina udah belinya udah tinggal beli sedikit. Artinya apa? Ini kayaknya kita di tengah-tengah mungkin inflasi yang besar, Bang. Jadi makanya Fed juga agak takut untuk cut rate di Desember. Dari look-nya, makanya market nggak terlalu apresiasi kemarin dan kita lihat aset-aset berjatuhan. Makanya kita udah bilang jangan pegang altcoin di spot, jangan beli XPL di spot, jangan beli Aster di spot, karena ya susah, Bro. Ini kan kebetulan juga Zcash naik juga. Apakah gue yakin banget naik? Ya enggak juga, karena kan anomali. Dan emang kebetulan kita ngelihat, oh dia punya tokenomics mirip seperti Bitcoin, tapi apakah akan naik terus belum tentu. Kenapa? Karena privacy coin itu juga ada jeleknya, teman-teman. Jeleknya apa? Ini nggak bisa di listing di semua tempat gitu. Jadi nggak semua regulator tuh mau. Dan menurut kita susah ya, Bro ya, kalau aset mau ngelawan regulator ya di dunia. Bitcoin dan Ethereum kan comply. Jadi kita tetap posisinya akan besar di Bitcoin. Ya oke lah, untung kan 50 miliar bisa buat apa? Jajan cilok gitu bisa. Beli mobil ya. Bisa buat beli mobil bisa gitu. Cuman ya bukan posisi yang signifikan juga, teman-teman. Tetap Bitcoin akan jadi core position. Dan kalau untuk 1-2% dari portfolio akan swingnya di trade harian, Bro, sebenarnya. Ya, pasti. Dan trade harian ini memang masih mantap ya.